Nggak ada manusia yang bisa melihat bentuk asli gaib atau jin. Hadisnya sudah jelas. Kalau bukan wujud aslinya boleh. Nah, kalau dioncei buat apa? Kalau dipikir buat apa? Bukan bentuk aslinya kok disukai loh. Dipercaya itu buat apa? Ya mendingan kan percaya bahwa di situ ada. Bentuknya gimana? Nggak ada yang tahu. Hadisnya bunyi nggak ada yang tahu. Nah, kita berkeyakinan kalau orang bersih, orang hatinya suci, bersih, orang ritual agama yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman-teman, dari dulur-dulur. Pertanyaannya, bisakah manusia melihat jin? Sebelum kita jawab, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa untuk agama Islam landasannya harus dengan dalil Quran dan Sunnah atau hadis. Kalau Kristen ya ke Injil, Bible. Kalau Buddha, kalau Hindu, Weda, Tripitaka, kalau dan lain-lain. Nah, yang kita bahas sekarang tentang agama Islam. Jawab pertanyaan tersebut harus dilandaskan pada Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Hadis. Kalau berlawanan dengan keduanya tidak boleh dipakai, dalam arti haram. Kalau ada di Quran sama hadis berarti boleh, sunnah, mubah. Kalau nggak ada berarti haram. Nah, itu landasan orang Islam harus memakai Quran dan hadis. Kalau di situ ada berarti boleh, wajib, mubah, sunnah atau makruh. Intinya diperbolehkan. Nah, kembali ke pertanyaan, bisakah manusia melihat jin atau alam gaib atau alam bawah, alam-alam yang tidak terlihat? Itu ya. Di dalam Al-Quran yang pertama kita tunjukkan Qurannya dulu. Di dalam Al-Quran ada surat Al-A'raf ya, ayat 27. Saya tampilkan di video ini, bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, di ayat tersebut sudah dijelaskan sangat jelas bahwa sesungguhnya jin, iblis, setan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, melihat kita dari suatu tempat dan kamu tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf 27. Nah, dalam Quran tadi bahwa manusia tidak bisa melihat jin atau alam gaib. Kalau di hadisnya gimana? Sebelum masuk ke dalam hadis, banyak cerita-cerita dari Indonesia. Banyak orang-orang atau manusia
yang bisa melihat jin atau alam gaib. Itu gimana? Nah, sebelum kita nyatakan salah atau benar atau boleh, kita buka dulu hadisnya. Saya tunjukkan ke kamera, bisa dibaca. Ketika menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menangkap setan, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, setan dapat menjelma dengan berbagai bentuk yang memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Jadi di firman Allah tadi di ayat Al-Arafnya ada, tadi sudah dibahas, bahwa sesungguhnya iblis atau setan dan pengikut-pengikutnya, kamu dari suatu tempat yang di sana suatu tempat tidak bisa melihat mereka, kamu tidak bisa melihat kondisi bentuk yang asli yang Allah telah ciptakan. Fathul Bari, penjelasan hadis nomor 2311. Berarti menurut hadis bisa melihat jin atau alam gaib dan lain-lain, tapi bukan bentuk aslinya. Nah, terus gimana? Kedua-duanya kok kayak berlawanan. Padahal manusia boleh harus percaya dengan Quran dan As-Sunnah Al-Hadis. Gimana? Ada yang gak boleh percaya, ada yang boleh percaya tapi bukan melihat bentuk aslinya. Nah, itu gimana? Ini ada di pinggir jalan kawan-kawan. Sebelum saya teruskan tuh. Ya. Tuh. Di atas rumah ini kawan. Tuh ini jalannya. Gak pakai tag. Ngomongnya seadanya kayak Surabaya. Saya dari Surabaya kawan-kawan. Dulur. Kita lanjutkan. Kita pakai dua-duanya. Hemat saya, kalau dari menurut saya tadi menurut Quran dan menurut hadis. Ya, tadi menurut Quran sama Al-Hadis. Sudah dijelaskan seperti itu dari ulama sudah. Ya. Quran dan hadis dan para ulama, dari satu ulama, satu hadis dan satu Quran, satu ayat. Ya, minimal ada gitu kawan-kawan. Minimal di Quran ada atau di Al-Hadis ada, sah lakukan, diperbolehkan. Kalau bertentangan nggak boleh, jangan. Nah, itu menurut dari Quran dan hadis. Kalau menurut saya gimana? Hemat saya gimana? Saya harus ada pendapat, harus punya pendapat yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Intinya itu, nggak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Boleh punya pendapat, boleh. Kalau berlawan dengan Quran dan hadis berarti pendapatnya salah, nggak boleh dipakai. Minimal itu ada satu ayat Quran yang membolehkan, ada satu hadis yang membolehkan, minimal itu ya. Nah, menurut saya sendiri, ini menurut saya sendiri ya. Tadi sudah menurut Quran, menurut hadis. Kalau menurut saya, hemat saya gini. Hemat saya gini, boleh. Hemat saya gini. Bentar, mikir. Hemat saya gini. Anda boleh percaya melihat jin tapi bukan bentuk aslinya. Itu menurut penjelasan dari ulama. Ya, kalau menurut saya, hemat saya gini, daripada percaya melihat jin
tapi bukan bentuk aslinya. Buat apa? Itu kan ilusi, bohongan. Cuma di situ ada jin, ada yang goib, tapi bentuknya bukan asli. Buat apa? Ibarat gini, sampean lihat gambar video yang pakai cahaya biskop kawan-kawan. Anda lihat biskop dipantulkan ke layar atau tembok putih, Anda melihat tembok putih itu bukan bentuk aslinya, itu di kodak di videonya. Layar itu hanya tampilan. Nah, contoh kecilnya kayak gitu. Nah, bentuk aslinya ya kecil, sekodak, selayar di sorot HP, itu namanya apa? Ya, kalau yang di tembok itu yang palsu, besar. Nah, itu bukan bentuk aslinya. Tapi percaya bahwa di situ tempatnya, di sekitar situ, di gedung biskop situ, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, itu buat apa? Terus percaya wujudnya beda dengan aslinya, itu buat apa? Ya kan? Misalkan kita melihat kalau di Jawa kuntilanak, gondrowo atau lainnya, pocong atau apa. Nah, jin menyerupai kuntilanak, ya. Nanti kita bahas itu masalah kuntilanak itu apa, gondrowo itu di episode lainnya. Ya. Kuntilanak bentuknya kayak gini misalnya. Nah, itu bukan bentuk aslinya. Gondrowo, ada orang ya lihat pada suatu tempat ya di pojokan rumah. Ada 5 orang yang ahli spiritual. Dia melihat itu di pojokan, melihat bentuknya kayak warna putih, tinggi, rambutnya panjang. Yang satu kan orang 5, yang satu dia melihat hitam, rambutnya pendek. Yang ketiga melihat baju putih, yang keempat melihat baju hitam dan lain-lain, yang kelima juga. Lah, itu kok beda-beda. Lah, itu makanya benar di hadis bisa boleh percaya melihat, tapi bukan bentuk aslinya. Nah, kalau menurut, nah kita lanjut dari depan lagi. Menurut saya, kalau sudah bukan melihat bentuk aslinya, berarti kita nggak usah percaya. Melihat itu percuma, bukan bentuk aslinya, buat apa? Ya kan? Tapi kita percaya di situ ada. Nah, di situ ada yang gaib atau jin atau apa. Ada di situ. Nah, kayak tadi orang 5 di pojokan situ ada. Saya percaya di situ ada. Tapi bukan itu bentuknya. Ya, kalau sudah membahas bentuk, kita lupakan aja. Soalnya apa? Para ulama sudah menjelaskan bukan bentuk aslinya. Di hadis sudah ada, bukan bentuk aslinya. Lah, hemat saya, menurut saya, mendingan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di situ ada jin atau yang gaib. Itu dari Allah yang ngasih tahu. Apa namanya? Petunjuk. Itu merupakan petunjuk Allah bahwa kita dikasih tahu bahwa di situ ada jin. Ya, di situ ada yang gaib. Itu petunjuk Allah. Gak harus berupa bentuk, berupa arah panah kayak di TV-TV. Arah panah gini, di sini ada. Nah, Allah ngasih petunjuk dengan arah panah, atau dengan suara, atau dengan hal wujud yang bukan aslinya, bohongan. Nah, cuma itu petunjuk dari Allah bahwa di situ ada. Nah, gitu. Itu bagi petunjuk bagi orang-orang yang
ahli, memang ahli, hatinya bersih, suci dan lain-lain lah. Itu nanti kita bahas di episode juga lainnya. Sekarang kita bahas cuma judul video tadi, bisakah manusia melihat jin, itu yang kita bahas. Kalau lainnya nanti sambung ke video episode lainnya, silakan komen teman-teman, biar nanti kita bahas yang lainnya. Nah, jadi ringkasnya itu teman-teman, kalau ada yang nggak percaya ya nggak apa-apa, di Quran ada. Kalau ada yang percaya ya nggak apa-apa, di hadis ada. Tapi bukan, ingat ya, tapi bukan bentuk aslinya. Jangan sampai yakin itu bentuk aslinya. Sudah bertentangan dengan al-hadis. Ya, kalau bertentangan dengan hadis berarti sesuatu itu salah, nggak boleh dipakai, nggak boleh diyakini. Kalau ada silakan, tapi hemat saya itu tadi, buat apa kalau bisa melihat itu bukan bentuk aslinya, buat apa? Nah, hemat saya itu tadi, yakin bahwa itu ada di situ, di tempat situ, di tempat situ, di tempat lain, di tempat sana. Nah, itu merupakan petunjuk dari Allah bahwa di situ ada. Bentuknya gimana nggak ada yang tahu, itu pedomannya di hadis itu ada. Kalau ada yang tahu bentuknya, itu sudah menyalahi hadis. Ya, nggak ada manusia yang bisa melihat bentuk asli gaib atau jin. Hadisnya sudah jelas. Kalau bukan wujud aslinya boleh. Lah, kalau dioncei buat apa? Kalau dipikir buat apa? Bukan bentuk aslinya kok disukai loh. Dipercaya itu buat apa? Ya mendingan kan percaya bahwa di situ ada. Bentuknya gimana nggak ada yang tahu. Hadisnya bunyi nggak ada yang tahu. Nah, kita berkeyakinan kalau orang bersih, orang hatinya suci, bersih, orang ritual agama yang murni dari Allah, kita berkeyakinan bahwa Allah memberi petunjuk kita bahwa di situ ada jin, ada gaib. Bahwa di situ ada. Nah, itu kelebihan manusia. Misalkan kayak kalau Nabi kan mukjizat, kalau manusia mauna karoma kok corona rek, karoma, mauna dan lain-lain. Nah, itu ya, tentang yakin bahwa di situ ada, itu sudah cukup. Di situ ada. Nah, memang laki-laki atau perempuan manusia bisa tahu karena hadisnya juga ada. Kalau bentuk nggak ada yang tahu. Bentuk palsu semua kawan-kawan ya. Sudah jelas ya. Silakan komen yang tanya pertanyaan. Insya Allah pasti saya jawab di komen-komen tersebut. Dan kalau kurang jelas jawabannya, nanti saya upload video lewat pertanyaan komen tadi biar jelas. Oke, makasih dulur-dulur kawan-kawan. Salam rahayu. Kerisnya di bawah, saya di atas rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.